Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, how are you today? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Muatan pelajaran IPS, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu mencapai kejayaan, memiliki kekayaan, menyebarkan agama, dan mencari rempah-rempah. Penjajahan Portugis. Portugis datang tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Penjajahan Belanda. Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan berdagang, namun berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan tersebut. Belanda membentuk Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pietersen Zoon. J.P. Zoon menerapkan kebijakan politik untuk membatasi perdagangan rempah-rempah serta pelayaran kapal. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. 1. Perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada Raja Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan dipimpin Sultan Ba'abullah disebabkan tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. 2. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cikitoro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Sutnyakin. Taktik yang digunakan yaitu gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja Raja 12. Penyebabnya, Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya, adanya politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Patri. 3. Perjuangan rakyat Jawa.
Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. 4. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraya, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraya, yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraya. 5. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebabnya adalah perlawanan sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat berada pada kondisi sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat. Keadaan rakyat yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal antara lain penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lalu. Faktor eksternal antara lain kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional di Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu masa kebangkitan nasional yang terjadi pada tahun 1900-an adalah babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasinya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, dan Muhammadiyah. Masa radikal tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Masa moderat pada tahun 1930-an. Pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Contoh organisasinya adalah Parindra dan Gerindra.
Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Now, let's close our study by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.